Berjumpa kembali di materi matematika di kelas 11. Jadi kita saat ini akan membahas tentang program linear, di mana program linear ini sebenarnya sudah pernah dipelajari waktu masih duduk di bangku SMP. Jadi kita coba untuk mengulang kembali materinya untuk persamaan linear. Kita tahu bahwa misalkan punya X ditambah Y sama dengan 2, berarti di sini ini namanya persamaan karena ada sama dengannya. Kemudian linear karena pangkat dari variabelnya ini adalah pangkat 1, kadang tidak ditulis. Kemudian dua variabel karena mengandung dua buah huruf atau dua buah objek yang berbeda. Nah, sekarang kalau misalkan punya X ditambah Y lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, lebih besar, sama dengan, dan seterusnya. Sebagai contoh misalkan X ditambah Y lebih besar pada 2, ini kita sebut sekarang bukan persamaan linear dua variabel lagi, tetapi ini namanya pertidaksamaan karena ada tanda pertidaksamaannya. Kemudian linear karena pangkat hurufnya itu adalah pangkat 1, kemudian dua variabel karena mengandung dua huruf yang berbeda. Jadi ini namanya persamaan linear dua variabel, sedangkan yang ini namanya pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi bisa dipahami ya perbedaannya. Kalau di sini mengandung sama dengan, sedangkan kalau di sebelah sini mengandung bukan sama dengan atau pertidaksamaan. Oke, kita sudah memahami dulu perbedaannya. Sekarang baru kita mengetahui apa sih perbedaannya. Sekarang ada kata sistemnya. Jadi sekarang ada sistem persamaan linear dua variabel, atau sekarang kita singkat sebagai SPLDV. Nah, ini kita sudah pelajari waktu di SMP. Misalkan punya X ditambah Y sama dengan 2, kemudian ada 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, di sini kita sebut sebagai sebuah sistem. Kenapa dikatakan sebagai sistem? Karena untuk nilai X dan Y kalau dimasukkan ke persamaan 1 maupun persamaan 2, maka hasilnya itu harus menemukan solusi, yaitu jawabannya adalah 2 dan 3. Bagaimana cara mendapatkan X dan Y-nya di sini? Nah, untuk mendapatkan jawaban X dan Y ini ada beberapa cara yang pernah digunakan. Yang bisa digunakan yang pertama itu adalah dengan substitusi. Kemudian yang kedua itu dengan eliminasi. Kemudian yang ketiga itu dengan cara metode grafik atau gambar. Dan yang keempat itu dengan menggunakan metode campuran. Metode campuran di sini maksudnya adalah penggabungan dari metode substitusi dan juga metode eliminasi. Dan yang kelima itu dengan menggunakan cara sorus atau menggunakan matrik. Nah, sekarang ini kita tidak akan bahas lebih banyak karena kita akan lebih banyak mengulas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita coba ke pertidaksamaan. Ada kata sistemnya dulu, sistem pertidaksamaan linear dua variabel.
untuk di sistem persamaan pertidaksamaan linear dua variabel ini, selanjutnya kita singkat dengan PTLSV. Nah, bagaimana bentuknya? Misalkan punya X ditambah Y kurang dari 2. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian 2X ditambah Y lebih besar daripada 3. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Gabungan dari pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua itu kita sebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nilai X dan Y yang memenuhi kedua sifat ini? Nah, kita coba terlebih dahulu untuk menggambar pertidaksamaan yang pertama. Oke, kita coba gambar dulu X ditambah Y kurang dari 2. Jika X-nya sama dengan 0, maka kalau kita ganti 0 gitu misalkan ya, ini X-nya 0, maka Y-nya langsung ketemu 2. Maka Y itu sama dengan 2. Jadi koordinat titik potongnya kita dapatkan 0,2. Jika Y-nya yang sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan sama dengan 2. Jadi kalau misalkan ini kita taruh 0, berarti kan X-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya ini kita dapatkan X-nya dulu ya. Karena X, Y, X-nya 2, Y-nya 0. Nah, ini kita buat gambarnya. X-nya 2, kemudian Y-nya juga 2. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Nah, yang kita cobakan adalah selalu kita cobakan angka 0. Kalau misalkan X ditambah Y kurang dari 2, kita coba X-nya adalah 0, Y-nya juga 0. Apakah ini kurang daripada 2? Jawabannya kan betul, 0 itu kurang daripada 2. Maka kita asirlah ini ke bawah. Nah, ini terus dia ke bawah ya. Jadi tidak terbatas. Nah, terus diasir ke bawah seperti ini. Jadi bukan gambarnya seperti ini. Nah, banyak yang keliru. Jadi gambarnya baru seperti ini, gambarnya begini saja. Ini salah, bukan. Tapi dia akan terus ke bawah. Nah, untuk menunjukkan dia terus ke bawah, ini kita bisa kasih tanda panah seperti ini untuk asirannya. Nah, untuk garisnya, karena ini berupa garis tak terhingga juga, ini berarti kita isi tanda panah ke atas, juga tanda panah ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya, bagaimana kalau kita akan membuat gambar untuk 2X ditambah Y lebih besar daripada 3. Oke, kita hapus terlebih dahulu ini. Nah, sekarang kita cobakan untuk yang kedua, yaitu 2X ditambah Y lebih besar daripada 3. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 3. Kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 3/2 atau 1,5. Jadi koordinatnya adalah 0,3 dan ini adalah X dan 1,5,0. Nah, sekarang kita cobakan gambarnya seperti ini. Ini adalah X-nya, kemudian Y-nya. Di sini berarti 1,5 karena X-nya duluan. Kemudian Y-nya adalah 3. Ini kita garis seperti ini. Kemudian di sini gambarnya adalah lebih besar pada 3. Kita coba 0. Apakah kalau 0 dimasukkan ke sini, hasilnya lebih besar pada 3?
kita coba 0, karena 2 kali 0 ditambah 0 apakah lebih besar pada 3? Jawabannya kan salah. Berarti untuk ini jawaban yang benar adalah gambarnya ke atas. Kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa dia itu terus ke atas, dikasih tanda panah seperti ini. Nah, dan seterusnya. Nah, sekarang baru kita cari untuk penggabungan dari kedua gambar ini. Nah, ini kita coba untuk membuatnya di sini. Ini kita hapus lagi. Oke, sekarang kita buatkan gambarnya seperti ini. Jadi mungkin kelihatan tidak lurus. Ini Y, kemudian ini X. Nah, 1/2-nya agak kesinian sedikit, 1/2, kemudian ini 2. Nah, kemudian di sini 2, di sini 3. Nah, sekarang 2 dengan 2 kita tarik, kemudian 3 dengan 1/2 kita tarik. Nah, perpotongan di sinilah yang menjadi solusi dari kedua pertidaksamaan ini. Kira-kira berapa titik ini? Nah, itulah yang nanti kita akan cari. Di samping juga kita mencari daerah mana yang merupakan solusi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Nah, kita coba dulu di sini. Nah, untuk yang pertama, yang 2, kita berarti dapatkan ini adalah turun gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi terus garisnya adalah turun. Nah, selanjutnya kita akan mencari untuk yang titik potongnya adalah 3 dan 1/2, gambarnya adalah naik. Berarti ini ya kita buatkan naik. Oh, tidak ada pertemuan. Nah, sekarang mulai ada pertemuan. Nah, memang kalau kita lihat seperti ini agak terlalu sulit untuk melihatnya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat dia menjadi lebih kelihatan gambarnya. Nah, di sini kita coba pakai yang warna kuning. Nah, di mana pertemuan ketiga titik ini dan juga gambar asirannya, disitulah solusinya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah pertemuannya. Karena kenapa tidak langsung ke bawah ini? Kalau ke bawah dia tidak ada batasannya. Kita mencari batasan supaya ada 3 buah titik yang menjadi batasannya. Oke, sehingga kita akan mendapatkan beberapa titik, yaitu nilai yang ini yaitu 2,0, nilai yang ini yaitu 1,5,0, dan juga titik perpotongannya ini. Nah, kita masih mencari kira-kira berapa titik perpotongannya ini. Nah, ini kita coba hapus terlebih dahulu. Kita akan mencoba mencari titik perpotongannya itu dengan menggunakan salah satu metode seperti pada penerapan sistem persamaan linear dua variabel. Boleh menggunakan substitusi atau eliminasi atau campuran dan yang lainnya. Nah, kita coba tuliskan terlebih dahulu X ditambah Y sama dengan 2. 2X ditambah Y
sama dengan 3. Ini kita buatkan sama dengan terlebih dahulu karena kita anggap di sini belum ada tanda pertidaksamaan. Mengapa demikian? Karena kita tujuannya hanya untuk mencari titik potong dari kedua persamaan garis ini. Nah, kita coba menggunakan sifat eliminasi. Jadi dengan mudah kita bisa lihat di sini. Ini kita kurangi dari bawah ke atas. 3 dikurangi 2 itu adalah 1, Y kurangi kita coret, 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1X, berarti X-nya adalah 1. Nah, dengan menggunakan cara substitusi, sekarang kita bisa menentukan bahwa X ditambah Y itu sama dengan 2. Substitusikan X-nya adalah sama dengan 1, ditambah Y sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 1 ditambah berapa biar jadi 2? Berarti Y-nya adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dengan demikian, berarti koordinat X, Y-nya di sini adalah X-nya adalah 1, Y-nya juga 1. Nah, seperti ini. Ini adalah solusi dari pertidaksamaan di sini, di mana nanti akan ditentukan kira-kira optimalnya nanti ketika diberikan suatu permasalahan baru, optimal berada pada di titik mana gitu ya. Nanti ada muncul permasalahan baru. Nah, sekarang kita coba untuk menggambarnya dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra. Ya, sekarang kita akan mencoba menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel ini dengan menggunakan aplikasi yaitu GeoGebra. Yang permasalahan yang pertama, kalau misalkan X ditambah Y kurang dari 2, yang kedua 2X ditambah Y lebih besar daripada 3. Kira-kira nanti gambarnya seperti apa? Kita coba untuk menggunakan aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi GeoGebra. Kita bisa menuliskan terlebih dahulu di sini di inputannya X ditambah Y kurang dari 2. Nah, ini gambarnya sudah betul seperti yang tadi. Jadi titiknya ada di Y-nya ada di 2, X-nya ada di 2. Selanjutnya kita punya 2X ditambah Y kurang dari 3. Nah, ini adalah gambarnya. Oh, bukan kurang ya, bukan kurang tapi lebih besar pada 3. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Untuk yang persamaan garis yang melewati 2X ditambah Y lebih besar pada 3, gambar ini ke atas dia ya, gambarnya ke atas. Kemudian yang X ditambah Y kurang dari 2, gambarnya ke bawah. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk solusinya, titik potongnya di sini adalah kita bisa masukkan di sini untuk titik potongnya. Nah, kita bisa menentukan titiknya di sini. Nah, kira-kira titik A ini berapa? Apakah betul 1,1? Kita coba lihat di bagian setting. Kemudian kita tampilkan value-nya juga. Nah, di sini terlihat bahwa untuk nilai A-nya, koordinat nilai A itu adalah sama dengan 1,1. Jadi betul ya, sudah terbukti di sini secara manual kita sudah mendapatkan 1,1, secara
komputerisasi juga kita mendapatkan 1,1. Nah, demikian untuk materi pertidaksamaan linear dua variabel. Silakan bisa dicoba sendiri. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya untuk materi pembahasan yang lebih lanjut untuk materi matematika kelas 11. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali.